原来是你这个练气器。谁才是蝼蚁？蝼蚁？9000万！娘的，怎么回事？当是泡泡呢，一戳就破。我要你们身上所有的宝物，去将结界戳开。师傅，你找我。别拉我！你拿得了吗？我的东西可能动不了了。Donghua baru nih bos, rilis setiap hari Sabtu dan hari Selasa. Yes, 炼制10万年 atau 100,000 years of cultivation. Mantap kan? Apalagi di part 6, episode 8 kali ini kita bakal melihat MC kita Suyang yang bakal mengambil harta di masa lalunya. Harta macam apakah itu? Langsung saja kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, di mana kita sudah melihat Suyang dan kawan-kawannya kedatangan salah satu master yang bernama Chen Guangtao. Guangtao ini genit guys, ingin membantai Suyang lalu merebut kedua cewek yang bersama dirinya. Sehingga Qingshu yang tidak terima pun maju untuk menyerang. Pertarungan sempat terjadi dengan begitu sengit. Qingshu sangatlah kuat. Seni bela diri pedangnya sudah meningkat drastis guys. Harusnya si Qingshu yang bakal menang ya. Tapi Chen Guangtao menggunakan metode iblis, membuat dirinya tidak terkendali, sampai kekuatannya pun ikut tidak terkendali. Tidak ada pilihan, Suyang pun turun tangan untuk membantai dirinya guys. Hanya butuh sekali cekakan, itu Guangtao auto terbantai. Setelah itu datanglah Ting Feng yang melaporkan kalau ada larangan di sebuah goa yang sedang dikerubungi oleh beberapa praktisi. Mereka ingin masuk ke dalam tapi selalu gagal. Kebetulan Suyang memang ingin masuk ke dalam goa itu guys. Sehingga dimulailah perjalanan menuju ke gua tersebut. Di sisi lain, para praktisi yang mencoba menerobos penghalang gua di sana itu malah kesulitan. Katanya sih penghalang ini sudah dibuat sejak 10.000 tahun yang lalu, jadi tidak heran tak ada yang bisa menembusnya selama ini sama sekali. Benar saja, ketika Suyang muncul, dia mengatai mereka semua sia-sia saja dan akhirnya kita pun masuk ke intro. Pertemuan Suyang dengan orang-orang yang berusaha membuka segel pintu ke gua itu pun cukup awkward alias tegang. Tentu mereka yang melihat Suyang baru berada di tahap pemurnian Qi langsung meremehkannya guys. Baru di tahap pemurnian Qi berani sekali muncul di hadapan kami. Suyang menyuruh mereka untuk mencoba saja. Mari kita buktikan siapakah yang semut yang sesungguhnya di sini. Baru saja ingin bertarung, tiba-tiba Ting Feng menyuruhnya untuk berhenti. Bukan tanpa alasan, dia maju ke depan sang musuh dan memberikan kekuatan provokasi yang ternyata dia bukan mau bertarung guys, melainkan mengeluarkan sebuah token emas, di mana dengan token itu mereka bisa mengambil banyak sekali emas, bahkan sampai ribuan di beberapa bank. Udah kayak kartu ATM aja guys buat narik uang nih. Kartu emas itu sebagai pemberian untuk melupakan kejadian hari ini. Bukan cuma itu, Ting Feng juga mengeluarkan cincin penyimpanan yang berisikan 90 juta mani emas di dalamnya. Waduh. Tentu itu mengejutkan semua orang dong. Ini si Ting Feng kalau urusan duit paling kaya dia guys. Ngasih barang semahal itu mudah sekali. Dengan ini dia pun melupakan semua masalah dengan kelompoknya Suyang. Mereka bahkan menyuruh Ting Feng dan yang lainnya untuk menyingkir karena masih ada segel yang harus mereka buka. Tentu Qingshu bingung dong kenapa harus melakukan hal seribet itu kepada mereka.
Cukup biarkan sang leluhur Su yang mereka yang turun tangan. Ting Feng sengaja melakukan itu supaya mereka tidak diganggu lagi di masa depan, guys. Baginya 90 juta mani emas ditukarkan dengan keamanan guru Su Yang, itu sudah sangat pantas. Hah? Keamanan? Tiba-tiba udara di sana menjadi sangat dingin. Su Yang sampai bertanya sekali lagi, apakah benar 90 juta mani emas di dalamnya? Dengan polosnya Ting Feng menjawab iya dan tuer. Tamparan pun melayang di mukanya, guys. Bagaimana tidak ya? Masalah sekecil itu yang bisa diselesaikan dengan mudah, tapi malah dia ribetkan, guys. Memberi 90 juta mani emas kan buat apa gitu ya? Aduh. Di sisi lain, mereka masih mencoba membuka segel di depan gua, tapi selalu gagal. Malah kekuatan mereka itu dipantulkan oleh segel itu. Tentu itu membuat kebingungan dong. Su Yang sampai meledek mereka, segel selemah itu pun nggak bisa dibuka. Dikatakan juga segel ini dibuat oleh dewa 10.000 tahun yang lalu, guys. Wajarlah sangat sulit untuk dihancurkan. Sampai-sampai mereka meledek Su Yang, kalau sampai Su Yang bisa menghancurkan segel itu, maka bakal mereka panggil sebagai kakek. Kalau perlu bahkan dipanggil sebagai leluhur, guys. Pada akhirnya, mereka pun bertaruh dengan harta. Jadi kalau Su Yang berhasil memecahkannya, semua harta milik mereka bakal diserahkan. Tapi sebaliknya jikalau gagal, tidak hanya harta Su Yang saja, tapi Qingshu juga bakal diserahkan kepada mereka, guys. Qingshu tanpa ragu menjawab boleh saja dan bakal bersumpah kepada Tuhan kalau dia melanggar, dirinya bakal meninggoy. Tentu itu mengejutkan mereka semua dong. Kan segel ini dibuat oleh dewa ya. Tidak pernah terbuka selama 10.000 tahun. Masa iya mau dibuka sama orang yang berada di tahap pemurnian Qi gitu kan? Aneh sekali. Su Yang pun segera memanggil Ting Feng. Dia menyuruh Ting Feng untuk menyodok penghalang itu dengan jarinya. Segera Ting Feng pun maju, tapi dia sempat ragu, guys. Para master tadi aja nggak bisa membukanya, apakah dia bisa gitu kan? Namun perintah Su Yang adalah absolut, harus dilakukan, tidak boleh dilanggar. Sehingga Ting Feng mencoba mencoloknya, tapi diam-diam Su Yang memberikannya kekuatan dan tuer. Itu segel pun akhirnya pecah belah, guys. Nah lo, mereka masih sempat tidak percaya. Masa ia cuma pakai satu jari bisa menghancurkannya? Mereka sudah mengeluarkan seluruh kekuatan tapi terus-menerus gagal. Sesuai perjanjian, Su Yang meminta semua harta mereka, guys. Mudah sekali. Tidak hanya kehilangan semua harta mereka, tapi token jet dan ruang penyimpanan yang baru mereka dapatkan, itu juga harus diserahkan. Qingshu lah yang diberikan cincin ruang penyimpanan itu, guys. Tapi dalam hatinya memastikan, setelah mendapatkan harta di dalam goa ini, dia bakal membantai Su Yang dan yang lainnya. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai ke sebuah altar yang berisikan pedang di tengahnya, guys. Segera sang master itu maju untuk mengambilnya. Dirinya senang bukan main, guys. Bagaimana tidak? Pedang yang ada di hadapannya adalah pedang harta dari sekte Tianfeng yang bernama Fang Tianjian atau pedang penjatuh langit. Apalagi sekte Tianfeng tepat 10.000 tahun lalu merupakan sekte yang sangat terkenal kuat dalam dunia kultivasi. Tapi baru saja ingin mengambil pedang itu, malah langsung pindah ke tangannya Su Yang, guys. Dia memberikan pedang itu kepada Qingshu. Sebelum menyerahkannya, Su Yang sempat mengatakan
Barang milikku, apakah kau bisa mengambilnya? Oh, ternyata pedang itu miliknya Su Yang ya guys ya. Tentu dia tidak terima dong. Merasa berkali-kali diprovokasi oleh kelompoknya Su Yang, sehingga serangan pun dilancarkan. Tapi Su Yang mengeluarkan sebuah bulatan, di mana di dalam bulatan itu tidak ada yang bisa bergerak sama sekali kecuali Su Yang seorang. Dia mengungkit kata-kata sang master, katanya kau ingin menjadikanku sebagai abu ya, dan tua. Dialah yang dijadikan abu dengan satu jentikan jari saja guys. Buset, ngeri kali. Dari situlah Tim Feng sadar dia sudah salah menggunakan uang untuk menjaga gurunya. Karena gurunya super duper kuat, tidak perlu dijaga guys. Sekarang tersisa para anak buahnya saja yang terus memohon agar diampuni. Mereka mengaku terpaksa melakukan ini semua hanya demi uang guys. Begitulah alasannya. Su Yang menyuruh mereka kembali dan katakan kepada ketua mereka yang menyuruh untuk kesini untuk jangan pernah mencoba mengambil barang miliknya, atau mereka semua bakal dijadikan abu layaknya master yang tadi guys. Dan inilah sosok yang menyuruh mereka, yang tidak lain adalah Ketua Chang. Tentu Ketua Chang gak terima dong. Merasa harus memberikan Su Yang pelajaran supaya si Su Yang ini mengerti siapa yang lebih berkuasa di sini, siapa yang lebih kuat. Ketua Chang sampai memanggil orang yang bernama Liu Shanlong. Namanya keren guys, berarti 3 naga, harusnya kuat lah ya. Praktisi kuat untuk membantai Su Yang nih. Namun tidak ada spoiler buat kali ini, cuma Mimi mau kasih tahu kalian. Jadi sebenarnya kenapa Su Yang bisa mengatakan kalau pedang-pedang itu adalah barangnya. Jadi seperti ini singkatnya. Sebenarnya dunia rahasia yang mereka datangi ini dulunya adalah tempatnya Sekte Tianfeng. Nah, Sekte Tianfeng sebenarnya didirikan oleh salah satu muridnya Su Yang di masa lalu, tepat puluhan ribu tahun yang lalu guys. Ingat ya guys ya, salah satu muridnya Su Yang. Makanya kemarin sempat Su Yang penasaran kok bisa Sekte Tianfeng sekarang menjadi dunia rahasia guys. Dia ingin mencari tahu itu semua, karena murid Su Yang lah yang mendirikan sekte ini. Otomatis ada beberapa barang miliknya yang tertinggal di murid lamanya ini, atau memang punya muridnya guys. Sengaja diambil kembali oleh gurunya yaitu Su Yang biar tidak jatuh di tangan orang lain. Makanya Su Yang mengatakan itu adalah barang miliknya. Keren kan? Harusnya nanti bakal ada beberapa murid Su Yang yang lainnya tentunya yang juga bakal mendirikan sekte guys. Contohnya sekte Tianfeng ini. So, selesai dulu untuk part 6 Lian Shi Shuang Nian 100 Houses of Years Dividing Qi atau 100.000 tahun pemurnian Qi. Update lagi nanti untuk part selanjutnya dan pastinya hanya di sini.